melihat pada pagi hari ini dalam ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-6, ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Sama-sama kita baca ayat ini, 1, 2, 3. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan bersembunyikan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Dia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan. Dia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan mengandung 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah, dan katanya, perempuan itu lari kepada Hebron, di mana telah disediakan satu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari. Di Tuhan, saudara. Saudara, ini satu nubuatan, Bapak Ibu Saudara, ya. Dan yang saya lihat, yang saya temukan Wahyu pasal 12 ini dari ayat pertama sampai ayatnya yang ke-17 itu menjadi satu rangkaian. Ya, saudara, bagaimana kita melihat perempuan dan naga. Perempuan ini adalah gereja Tuhan, ya. Perempuan ini adalah gambaran dari orang percaya yang digambarkan seperti wanita, mempelai wanita, saudara ingat tentunya, ya. Itulah gereja, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana gereja akan masuk dalam satu kesempurnaan, Bapak Ibu Saudara, ya. Digambarkan pada ayat yang pertama, maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ini adalah gambaran daripada gereja yang sempurna, gereja yang sempurna, Bapak Ibu Saudara. Gereja yang sempurna adalah gereja yang sudah berhasil melewati masa-masa yang sulit dalam kehidupannya. Gereja yang sudah melewati masa-masa yang sukar. Gereja yang bukan cuma mampu menghadapi ujian-ujian, tetapi juga menghadapi cobaan-cobaan. Ya, gereja yang sudah berhasil melewati semua keadaan, ya, semua situasi dalam hidupnya. Ini gereja yang sempurna. Ini adalah gereja yang sudah bisa melewati semua. Gereja yang kuat waktu menghadapi tantangan, gereja yang kuat waktu menghadapi tekanan, gereja yang kuat waktu menghadapi krisis, saudara. Dan bicara gereja adalah bicara tentang saya dan saudara. Ada amin, saudara, ya. Gereja ini bukan bicara tentang GSPDI, GBI, bukan. Kalau kita bicara gereja, maka itu adalah pribadi saya dan saudara. Biarlah saya dan saudara adalah orang-orang yang termasuk di dalamnya. Ada amin, saudara, ya. Kita adalah orang-orang yang termasuk di dalamnya, yang akan digambarkan menjadi satu mempelai, satu gereja yang sempurna, satu wanita yang katanya berselubungkan matahari, berdiri di atas bulan, dan ada mahkota 12 bintang di atas kepalanya. Itulah gereja yang sempurna. Yang saya katakan tadi, gereja yang bisa melewati dan sudah berhasil melewati masa-masa yang sulit. Bahkan gereja juga yang berhasil melewati masa-masa yang indah dalam hidupnya. Masa-masa di mana keberkatan melimpah, di mana kehidupan orang percaya juga kadang-kala bukan cuma menghadapi masalah pergumulan hidup, tetapi seringkali orang percaya juga menghadapi yang namanya apa, saudaraku? Cobaan-cobaan lewat berkat, lewat keberhasilan hidup. Nah, ini juga bukan sesuatu yang mudah. Inilah gereja yang sudah melewati semua hal-hal yang seperti ini. Bukan cuma kesusahan, kesulitan yang sudah dihadapi, yang sudah dilewati, tapi juga masa-masa keemasan, masa-masa kelimpahan, masa-masa kejayaan. Karena kalau saudara melihat Daud, ketika masa kejayaan itu datang dalam hidupnya, dia nggak kuat, dia jatuh di situ. Di masa kejayaan, di masa keemasan itulah Daud jatuh.
Kita melihat juga Salomo, saudara. Salomo juga sama. Ketika masa keemasan itu datang, masa kejayaan itu datang, saudara, kemuliaan Allah itu melimpah ruah dalam hidupnya, jatuh dia di sana. Inilah gereja Tuhan. Gereja Tuhan bukan cuma harus mengantisipasi dengan segala penderitaan, kekurangan, kemiskinan, tapi juga gereja Tuhan juga harus bisa melewati masa-masa kelimpahan, kemakmuran. Bagaimana kehidupan kita tetap terjaga, kesetiaan kita tetap terjaga. Ada amin, saudara? Kadang-kadang kita setianya pada waktu kita susah. Setia dalam keadaan susah itu lebih gampang, saudara. Kalau saudara melihat dalam Alkitab ya, tetapi setia di tengah-tengah kemakmuran, setia di tengah-tengah kelimpahan, setia di tengah-tengah keadaan yang semua baik. Itu yang penting. Setia pada waktu kau sakit, saudaraku, kau terus berharap, bergantung, nangis sama Tuhan. Setia di tengah-tengah engkau lagi terpepet dengan keadaan ekonomi, itu lebih gampang. Tapi setia di tengah-tengah engkau udah gak butuh apa-apa lagi. Kenapa? Karena semuanya ada. Engkau gak usah nangis-nangis lagi buat bayar kontrak. Kalau rumah dikontrakin ke habis semua. Bukan buat kontrak, tapi rumah tuh dikontrakin ke orang. Engkau gak usah lagi bicara tentang aduh mau makan apa besok. Aduh, udah gak ada lagi tuh cerita kayak gitu. Besok mau makan di mana? Yang dalam kondisi kayak gitu tuh, saudaraku, yang bikin doa jadi hilang, ya. Yang bikin ketaatan seringkali hilang, yang bikin apa? Yang seringkali kesetiaan jadi hilang. Gereja yang sempurna, saudara. Kenapa? Karena gereja yang sempurna ini akan disingkirkan. Karena kalau saudara lihat pada ayat yang ke-7, saudaraku, ayat yang ke-7 ini mengerikan nih, saudara. Ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9, ya saudara. Ini saya lihat jadi satu kesatuan. Cuman Alkitab kemudian membelah-belahnya, sudah mempartisinya, saudara. Tapi yang saya lihat ini menjadi satu kesatuan. Sama-sama kita baca ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. 1, 2, 3. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama dengan malaikat-malaikat. Saudara, tahukah saudara, ini cerita yang kemenangan di sorga, tetapi menjadi sesuatu yang mengerikan di bumi. Karena kalau saudara melihat, ya, kalau saudara melihat pada ayat yang ke-13 dan seterusnya, ya, pada ayat yang ke-13 dan seterusnya, ketika setan masih ada tempat di sorga, ya. Selama ini nih saudara, setan masih bisa. Makanya kalau saudara lihat waktu Ayub, ya, waktu Ayub, saudaraku, iblis menuduh Ayub. Iblis masih berkomunikasi itu sama Tuhan. Tuhan nanya sama iblis, kamu lihat apa hambaku yang setia Ayub, ya. Iblis masih ada tempat di sorga. Nanti saudaraku, satu saat iblis akan dibuang ke bumi. Iblis akan diusir dengan seluruh aparat-aparatnya. Udah gak punya lagi hak, udah gak punya tempat lagi, udah gak punya akses lagi di sorga. Akan dibuang ke bumi, dan itu mengerikan. Makanya kalau saudara lihat pada ayat yang ketiga, saudaraku, pada ayat yang ke-13, di situ judul perikopnya naga memburu perempuan. Ya, kekuatan yang hebat yang ada nih sekarang nih, saudara, ya, kalau saya boleh bilang ya, saudara, ini belum kekuatan yang full. Iblis nih, saudaraku, ini nih belum kekuatan full. Ini nih iblis nih, apa namanya, belum penuh kekuatan yang mengganggu manusia. Tetapi nanti ketika iblis dibuang dari sorga dan dia nggak punya tempat lagi di sorga, saudaraku, bahkan naga tuanya, saudara, ya, si ular tuanya itu, saudara, naga tua itu akan dilempar, yaitu Lucifernya. Itu bayangkan, Bapak Ibu saudara, kekuatan kayak apa itu iblis. Akan apa? Memburu, katanya, memburu wanita itu, perempuan itu akan diburu. Yang jadi sasaran siapa? Gereja Tuhan.
Makanya nggak salah kalau saya bilang bahwa situasi-situasi yang terjadi hari-hari ini, COVID lah, apalah semuanya, sebetulnya bukan lagi ganggu ekonomi dunia, sebetulnya bukan lagi ganggu manusia, makhluk di bumi ini, tapi yang lagi diincar sebetulnya siapa? Orang-orang percaya. Orang-orang percaya ini yang lagi diincar, orang-orang percaya ini yang lagi dilemahkan, orang-orang percaya ini yang lagi jadi sasarannya. Kita nggak bisa ibadah, ya saudara. Di situ yang paling saya takut adalah apa? Bagaimana iman kita ini drop, bagaimana iman kita ini nurun. Dan saudara bisa bayangkan ketika kekuatan iblis sepenuh-penuhnya itu dilempar ke bumi, maka dia akan bergerak secara habis-habisan. Itulah sebabnya kehidupan orang percaya harus sungguh-sungguh serius di dalam Tuhan. Ada amin, saudara. Kehidupan kita harus benar-benar melekat sama Tuhan. Kenapa? Karena cuma dengan kita melekat sama Tuhan, kita akan terus berkemenangan di dalam Tuhan. Ketika hidup kita melekat sama Tuhan, disitulah potensi kekuatan Allah itu mengalir dalam hidup kita. Sehingga saya percaya ketika kita diganggu, kita diserang dengan kekuatan yang hebat sekalipun, tapi ada perlindungan Tuhan yang menuduki saya dan saudara. Ada amin, saudara. Inilah saudaraku, ya, bagaimana kekuatan jahat ini akan berlipat-lipat kehebatannya, kekuatannya yang sekarang saja. Yang saya katakan, ini nih iblis belum dilempar, saudara. Iblis ini belum dilempar ke bumi, semuanya itu belum dilempar. Dia masih punya akses ke surga. Kalau sampai satu saat dia dilempar ke bumi, Bapak Ibu Saudara, kayak apa kekuatan yang sekarang saja, saudaraku, yang sekarang saja kita lihat bagaimana pekerjaan iblis bekerja secara luar biasa. Merasuk orang, mengganggu orang, memprovokasi orang, meneror orang. Apalagi kalau kekuatan ini penuh ada di bumi. Tapi puji Tuhan, karena ketika itu dilempar, kekuatan jahat itu dilempar, iblis memang punya waktu sebentar untuk menyerang orang percaya, tapi kemudian orang percaya kemudian disingkirkan oleh Tuhan. Ada amin, saudara. Orang percaya kalau sudah membaca, ya saudaraku, ya, kalau sudah membaca pada ayatnya yang ke-6, ya, pada ayat yang ke-6 inilah yang namanya disebut dengan penyingkiran gereja Tuhan. Ayat yang ke-6, saudaraku, sama-sama kita baca ayat yang ke-6. 1, 2, 3. Perempuan itu lari kepada gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya dia dipelihara di situ 1260 hari, kurang lebih 3,5 tahun, saudara. Ya, ketika ini kekuatan iblis ini dilemparkan ke bumi, memang dia punya kesempatan untuk menyerang orang-orang yang percaya yang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Tapi kemudian saudaraku, ini gereja Tuhan disingkirkan. Ada banyak pemahaman di sini. Ada banyak tafsiran di sini. Ada orang yang mengatakan, saya sih nggak ada masalah, saudara. Ya, saya sih nggak ada masalah. Nggak usah diperdebatkan yang begitunya. Yang penting kita disingkirkan. Amin, saudara. Yang penting satu saat kita adalah orang-orang yang termasuk di dalam orang-orang yang disingkirkan itu. Ada amin, saudara. Ya, jadi nggak usah pusing. Ada orang yang mengatakan kita tuh nggak disingkirkan, kita cuma dikhususkan katanya. Ya, kita nih ada di bumi, tetapi antikris itu nggak bisa jamah kita, antikris itu nggak bisa ganggu kita. Ya boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Ya, yang penting, yang pasti kehidupan kita tuh dibedakan. Ada amin, saudara. Kehidupan kita tuh nggak kena, kita tuh nggak bisa dijamah sama antikris. Ya, kalau pengertian saya dari guru-guru saya, gereja Tuhan disingkirkan tuh ya diangkat gitu, saudara. Pengangkatan gereja, ya, itulah yang namanya rapture, ya saudara, diangkat, dihilangkan gitu, saudara. Padang gurunnya seperti apa saya nggak ngerti juga, ya. Tapi ada satu tempat yang dikhususkan sama Tuhan, saya nggak ngerti. Apakah itu bumi, apakah itu planet lain, saya nggak ngerti juga, ya.
Jangan diperdebatkan di situnya, nanti yang penting kita disingkirkan. Amin saudara. Yang kita juga nggak tahu, yang ngerti-ngertiin juga nggak tahu. Ya, yang nafsir-nafsirin juga nggak ngerti. Ya, belum pernah juga ngalamin, memang belum terjadi. Tapi biarlah kita ngalamin keadaan seperti itu, kita ngalamin yang namanya rapture itu, kita ngalamin yang namanya disingkirkan kepada guru itu, kata istilahnya Alkitab ini, saudara. Ya, berarti apa, saudara? Kalau kita melihat, berarti kekuatan jahat itu begitu super power. Kekuatan jahat ini super power, makanya gereja Tuhan harus disingkirkan, saudara. Gereja Tuhan yang sempurna ini harus disingkirkan. Gereja Tuhan yang sempurna ini, Tuhan gak rela untuk dijamah sama kekuatan jahat, diganggu sama kekuatan jahat. Sudah waktunya mereka disingkirkan. Sudah waktunya mereka sudah berjeri lelah, mereka sudah berjuang habis-habisan, mereka sudah berdarah-darah untuk mempertahankan kesetiaannya. Nah, ini bukan sesuatu yang gampang, saudara. Memang sempat gereja Tuhan ini seperti diserang, katanya. Yang dikatakan, saudaraku, seperti apa namanya? Dikatakan begini, saudara, ya. Ini sama sebetulnya ceritanya, saudara. Coba lihat pada ayatnya yang ke-13, saudara. Ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17. Ya sudah, tangkap aja ya sudah, ini kan ceritanya memang loncat-loncat ya, tapi paling tidak saya berusaha untuk mengurut-urutkan gitu, saudara, ceritanya. Ayat 13 sampai 17, 1, 2, 3. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempat di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular. Itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Lalu ular menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu, supaya ia dihanyutkan sungai itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan bumi sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunan yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah, dan ia memiliki kesaksian ini. Kalau saudara tanya, ya saudara, perempuan ini melahirkan anak laki-laki, saya nggak bisa ngertiin. Ya, katanya perempuan ini melahirkan anak laki-laki. Ya, saudaraku, nah anak laki-laki ini langsung disingkirkan. Saya nggak bisa ngertiin, saya nggak ngerti, saudara. Dan saya tanya sama hamba-hamba Tuhan juga, nggak ngerti. Ya, gereja Tuhan ini melahirkan, saya nggak ngerti. Apa yang dilahirkan sama gereja Tuhan, saya nggak ngerti juga. Ya, nanti bayar, saudara ya. Tapi yang saya bisa artikan adalah, ini ternyata gereja Tuhan ini diserang sama kekuatan jahat ini, sudah sama si naga tua ini, ya. Jadi sempat ketemu tuh gereja Tuhan, tapi kemudian Tuhan menolong, dikeluarkannya seperti apa namanya, seperti sungai yang hendak menelan ini wanita, saudara. Saya juga nggak ngerti sungai ini seperti apa ya. Bicara sungai juga mungkin, sungai kan seringkali bicara tentang kehidupan. Saudara, sungai, ya kan? Sungai kan bicara tentang kehidupan, bicara tentang aliran berkat. Ya, bisa jadi gereja Tuhan juga sempat diiming-imingkan sama berkat. Gereja Tuhan, gereja yang sempurna ini diiming-imingkan sama kelimpahan, diiming-imingkan sama kekayaan yang limpah ruah, bisa jadi seperti itu. Ya, saudara. Lalu kemudian, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunan yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Di sini, saudara, dari apa yang saya pernah dapatkan, di sini ada dua yang ketinggalan. Ini kan gereja yang sempurna diangkat. Ya saudara, gereja Tuhan nih yang digambarkan seperti wanita yang apa namanya, dikelilingi oleh matahari, ada 12 bintang mahkota, ya saudara. Itu kan diangkat, gereja Tuhan yang sempurna. Tapi ada gereja Tuhan juga, saudara, yang tertinggal
dua golongan. Yang satu, saudaraku, yang satu adalah gereja Tuhan yang nggak sungguh-sungguh. Anak-anak Tuhan yang nggak sungguh-sungguh, anak-anak Tuhan yang nggak penuh dengan Roh Kudus, anak-anak Tuhan yang nggak punya, yang dikatakan pada ayat yang 14, yang nggak punya kedua sayap burung nasar, itu bicara Roh Kudus. Ya, saudara, Roh Kudus untuk apa? Bukan buat kita kabur, tapi Roh Kudus untuk apa? Yang kita pakai selama ini untuk bisa apa? Bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Ya, kekuatan Roh Kudus yang saya sering kali katakan bahwa kita nggak bisa jadi pelaku firman kalau kita nggak ditolong sama Roh Kudus. Ada amin, saudara? Kita nggak punya kekuatan, kita perlu Roh Kudus. Amin, saudara. Roh Kudus itu yang memampukan saya dan saudara untuk apa? Untuk jadi pelaku firman, sabar, kuat, bertahan, ya, berharap sama Tuhan, tetap setia di tengah-tengah penderitaan. Itulah kekuatan Roh Kudus yang memampukan saya dan saudara. Tetap hidup jujur di tengah-tengah tekanan hidup yang begitu hebat. Itulah kita butuh kekuatan Roh Kudus seperti sayap burung nasar. Dan yang kedua, golongan yang kedua, saudaraku, ya, tadi adalah gereja Tuhan yang ditinggalkan, tapi gereja Tuhan yang nggak sungguh-sungguh, gereja Tuhan yang main-main, gereja Tuhan yang nggak pernah serius sama Tuhan, anak Tuhan tapi nggak pernah serius, akhirnya ditinggalkan. Makanya firman Tuhan pernah bilang begini, ada dua orang di ranjang, satu diangkat, satu ditinggalkan. Ada orang lagi bekerja di ladang, satu diangkat, satu ditinggal. Ini bicara tentang ada yang terangkat, ada yang ditinggalkan. Ini bukan undian. Ini bukan lagi apa Anda beruntung atau Anda tidak belum beruntung. Ini bicara tentang penilaian. Ini bicara penilaian bagaimana adakah kita masuk dalam ukurannya Tuhan? Adakah kita sudah masuk dalam standarnya Tuhan untuk ukuran iman kita, pengharapan kita, kasih kita sama Tuhan? Adakah kita sudah masuk dalam ukurannya Tuhan gitu, saudara? Karena Tuhan itu punya ukuran. Nah, yang kedua, Bapak Saudara, golongan yang kedua adalah orang-orang yang memang disediakan, saudaraku, memang harus masuk dalam apa? Menjadi martir-martirnya Tuhan, menjadi syahid-syahidnya Tuhan. Akan ada orang-orang yang seperti itu, orang-orang percaya yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, tetapi saudaraku tidak diangkat, tapi mereka akan masuk dalam penganiayaan itu. Saudara, kurang lebih seperti itulah, saudara, apa yang ditulis dalam Wahyu pasal 12. Tapi satu hal, prinsipnya adalah kita harus masuk menjadi gereja yang sempurna. Amin, saudara. Siapa itu gereja yang sempurna? Gereja yang berhasil melewati masa-masa yang sukar. Gereja yang berhasil melewati perubahan yang hebat dalam hidupnya. Yang saya katakan, untuk ternyata dalam hidup ini hal yang sulit adalah apa? Hal yang sulit adalah ketika kita harus menghadapi perubahan yang drastis, yang cepat, yang mengagetkan dalam hidup kita. Kita bangun tiba-tiba ada yang berubah. Kita bangun, kita pulang ke rumah tiba-tiba ada yang berubah. Kita masuk kerja tiba-tiba ada yang berubah. Tiba-tiba kita dipecat, tiba-tiba kita dikeluarin. Itu nggak gampang. Kita datang sama temen, tiba-tiba orang-orang udah beda reaksinya sama kita, sikapnya sama kita. Itu bukan sesuatu yang mudah. Kehidupan orang percaya, gereja yang sempurna adalah satu pribadi yang sudah berhasil melewati masa-masa yang sulit. Dan juga masa-masa yang menyenangkan dalam hidup. Ketika perubahan itu dari yang buruk jadi indah sekali. Itu tuh mengagetkan. Dan itu juga tidak mudah. Dari yang kere mere gehese, ya, sampai kemudian minggu depan saudara dapat apa gitu, dipercaya jadi wah, itu kaget, beneran kaget. Dulu receh dicari-cari, sampai dilaci-laci receh dicari-cari. Ya, semua kantong dicari lagi, bukan kata anak ketinggalan. Ya, kenapa saya tahu? Karena saya pernah ngelakuin. Ya, kuleti langka warna aja lumayan. Sekarang mah
duit kegeletak di mana-mana. Mudah, nggak gampang. Tapi gereja yang sempurna adalah gereja yang sudah bisa berhasil melewati masa-masa yang seperti ini. Biarlah kita juga menjadi orang-orang yang bisa melewati masa-masa yang seperti itu. Amin, saudara. Tetap setia di dalam melewati masa sukar, masa indah, segala sesuatu. Tapi kita tetap mempertahankan iman percaya kita, kesetiaan kita kepada Tuhan menolong kita.